wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan kekuasaan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah awal sumber keyakinan dan nilai-nilai di mana kelompok bergerak dalam masalah-masalah internal dan eksternal perusahaan maupun organisasi. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan mana tujuan organisasi dapat dicapai. Ada 4 peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu menentu arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran. Yang kedua, agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan dari organisasi itu. Terus yang ketiga, juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan membentuk jaringan hubungan eksternal antar organisasi. Yang keempat, pelatih. Pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realita saat ini, apa visinya atau kemana tujuan, bagaimana merealisasikan, selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Teori yang pertama, teori sifat, yaitu teori yang memusatkan perhatian pada sifat-sifat dari pemimpin, yaitu karakteristik fisik, latar belakang sosial, inteligensia, kepribadian, karakteristik hubungan tugas, dan karakteristik sosial. Yang kedua, teori perilaku, yaitu teori yang memusatkan perhatiannya pada perilaku pemimpin, tentang apa yang diperbuat dan bagaimana ia melakukannya. Dasar dari pendekatan gaya kepemimpinan diyakini bahwa pemimpin yang efektif menggunakan gaya style tertentu mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, teori situasional. Teori ini mengembangkan suatu pendekatan baru tentang perilaku yang memusatkan pada teori situasional yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori ketribusian. Menurut model ini, bahwa pemimpin pada dasarnya adalah mengelola informasi. Dengan demikian, pemimpin akan mencari berbagai informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi dan mencoba mencari penyebabnya yang akan dipergunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Isbah. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang tersebut mau tidak mau harus melakukannya. Jadi, kekuasaan itu kemampuan seseorang yang dimiliki oleh orang lain, yang dipergunakan untuk mempengaruhi. Jadi si A mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi si B. Jadi begitu. Yang selanjutnya, dalam kepemimpinan seseorang harus memiliki kekuasaan. Yang pertama, ada bentuk macam-macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi merupakan kekuasaan seseorang yang dimiliki karena posisinya atau kedudukannya. Contohnya seperti kalau di pabrik, perusahaan itu seperti bos. Jadi bawahan patuh itu karena kedudukan bos tersebut. Jadi begitu. Selanjutnya adalah kekuasaan imbalan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena imbalannya.
Jadi bawahan patuh itu karena gaji dari atasan tersebut. Enggak harus atasan sih. Contohnya seperti petani. Petani itu kan sama, tidak ada pangkat kan. Nah, petani si A menyuruh si B untuk mengerjakan pekerjaannya di sawah, disuruh seperti maton atau gimana. Jadi si B patuh dengan si A itu karena gajinya, karena digaji oleh si A. Jadi itulah kekuasaan imbalan. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena takut akan hukumannya, takut akan hukuman. Jadi orang tersebut bisa patuh itu karena takut dihukum. Contohnya seperti apa ya? Seperti kekuasaan yang dulu pas masa penjajahan, orang Indonesia patuh kepada Jepang itu karena takut dengan hukuman, tragis hukumannya. Kalau tidak patuh maka dia akan dibunuh. Kurang lebihnya begitu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.